Hai, di Makeup Recap episode 3 ini, gue ingin membahas tentang kabar salah satu seleb dari Amerika yang beritanya nggak ada hentinya. Benar-benar rame di semua media, sampai di real life pun teman-teman gue ngomongin ini. Mengejutkan? Yes. Sensasional? Yes. Mengerikan? Iya banget. Selama research dan baca-baca, gue nggak henti-hentinya menghela napas melihat kelakuan semacam ini. Tapi kayaknya itulah rutin gue di video Makeup Recap, yakni segmen storytelling mengenai cerita fiksi seperti creepypasta atau folklore, atau kejadian nyata seperti true crimes bersamaan dengan klip gue memakai make up. So, mari kita make up recap kasus P. Diddy ini. Content warning, di video ini akan ada penjelasan mengenai adegan kekerasan dan aksi kejahatan seksual, yang mungkin bisa menimbulkan ketidaknyamanan pendengar. Mari gue kenalkan lebih dulu siapa sih P. Diddy ini dan mengapa dia sampai punya banyak foto dengan selebriti papan atas Amerika di White Party-nya. Dari Leonardo DiCaprio sampai Kim Kardashian. P. Diddy atau Puff Daddy merupakan nama panggung dari Sean John Combs, seorang produser musik, rapper, penyanyi, aktor, dan pengusaha asal Amerika Serikat. P. Diddy memulai karir di industri musik sebagai anak magang atau intern di label musik Uptown Records. Lalu pada tahun 1993, dia mendirikan perusahaan rekamannya sendiri bernama Bad Boy Records. Artis-artis yang terkenal dari label tersebut adalah The Notorious B.I.G., Faith Evans, sampai Danny T. Kane. P. Diddy juga nggak ketinggalan untuk merilis musiknya sendiri. Dia akhirnya meluncurkan album debut berjudul No Way Out pada 1997. Dia segera menempatkan diri sebagai artis dan produser yang patut diperhitungkan setelah hits I'll Be Missing You dan Can't Nobody Hold Me Down meraih kesuksesan besar. Bahkan album debutnya itu sampai mendapat penghargaan dari Grammy Awards pada kategori album rap terbaik. Selain label musik, P. Diddy juga punya bisnis lini pakaian Sean John, vodka, dan investasi bisnis lain. Mengutip dari laporan Forbes, catatan kekayaan bersihnya mencapai 1 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 15 triliun rupiah. Selain rajin menyelenggarakan pesta mewah yang dihadiri artis-artis terkenal Hollywood, P. Diddy juga mendirikan badan amal bernama Daddy's House Social Programs yang mempunyai visi untuk membantu anak-anak kurang beruntung. Kalau dilihat dari sepak terjang karir dan bisnisnya, 3 Grammy Awards dan 2 MTV Music Video Awards serta kesuksesan beberapa bisnis, nggak heran kalau P. Diddy ini jadi salah satu artis paling influential di industri musik dan pop culture. Dia bahkan termasuk ke daftar 100 orang paling berpengaruh menurut Time Magazine. Nggak aneh juga kalau dia punya banyak koneksi atau hubungan dengan seleb Hollywood. Awalnya gimana sih sampai isu kontroversial ini diselidiki polisi? Well, sebenarnya gugatan dan kasus yang melibatkan P. Diddy nggak dimulai dari tahun ini atau tahun lalu, melainkan jauh hingga 2 dekade sebelumnya. Di tahun 1999, P. Diddy dan kekasihnya saat itu Jennifer Lopez ditangkap setelah terlibat perkelahian di klub hingga terpicunya penembakan senjata api dan 3 orang terluka. Tahun 2015, P. Diddy diduga menyerang asisten pelatih football UCLA dengan kettlebell karena disebut meneriaki anaknya. Dia dituntut dengan tuduhan menyerang dengan senjata mematikan. Tapi kasus ini tidak ditindaklanjuti dan untungnya nggak ada yang mengalami cedera serius. Lalu tahun 2017, mantan chef bernama Cindy Rueda menyatakan kalau dia rutin menyiapkan dan menghidangkan makanan untuk P. Diddy dan tamunya ketika mereka terlibat dalam kegiatan seksual. Bisa dikatakan orang ini memang punya riwayat kekerasan atau kasus yang nggak biasa. Terus apa yang benar-benar memicu penangkapan dan tuntutan P. Diddy yang menguak banyak hal mengejutkan sekaligus menyeramkan ini? Oke, kalian dengar dan simak baik-baik, karena gugatannya beneran banyak dan gue coba sebut dan jelaskan satu persatu. Nggak semuanya sih, tapi kalau kalian pengen baca, bisa cek deskripsi gue, itu udah gue cantumkan sumber-sumber beritanya. Mari kita sama-sama tarik napas sebelum menyelam ke tuntutan dan tuduhan seabrek ini. Secara garis besar, P. Diddy digugat oleh 2 jenis kasus. Kasus kriminal dari pemerintah federal dan beberapa gugatan individual dengan tuduhan beragam. Gugatan pertama dilayangkan pada 16 November 2023, yang menciptakan efek domino adalah gugatan Cassandra Ventura, mantan pacar P. Diddy, penyanyi dan model yang lebih dikenal dengan sebutan Cassie. Cassie merupakan artis di bawah naungan label musik P. Diddy dan berpacaran dengannya lebih dari 1 dekade. Dalam gugatan perdatanya, Cassie mengungkapkan P. Diddy memanfaatkan relasi kuasa. Saat itu dia masih berusia 19 tahun dan P. Diddy 37 tahun. Dia mengklaim hubungan romantis keduanya memuat banyak aksi manipulatif dan koersif. P. Diddy disebut seringkali memukul dan menendang Cassie, meninggalkan banyak memar, lebam, hingga luka berdarah. Cassie menyebut P. Diddy menuntutnya membawa senjata api di tas
dan memaksanya ikut dalam aksi seksual dengan sex workers laki-laki. Casey juga menyinggung soal freak off dalam pesta yang rutin diadakan P. Diddy. Pesta mewah yang gue sebut di awal, ingat? P. Diddy membantah tuduhan tersebut dan gugatan Casey sendiri dicabut 1 hari setelah pelaporan, usai penyelesaian di antara keduanya. Namun, ternyata kepolisian nggak berhenti menyelidiki kasus ini. Gugatan Casey ini mengundang banyak perempuan untuk buka suara, melayangkan gugatan-gugatan kejahatan dan kekerasan seksual yang diklaim dilakukan sejak tahun 1991. Adapun gugatan dari Lisa Gardner diajukan pada November 2023. Menurutnya, P. Diddy telah memaksa dia dan temannya melakukan aksi seksual ketika dirinya masih berumur 16 tahun. Keduanya disebut diundang P. Diddy ke apartemen Aaron Hall untuk after party acara album rilis Jodeci. Di sanalah kejadian pemerkosaan itu berlangsung. Nggak sampai di sana, disebut besoknya P. Diddy datang ke rumahnya dan menyerang Liza dengan mencekiknya sampai pingsan. P. Diddy dan kuasa hukumnya membantah tuduhan ini, menyebut Liza mencoba memerasnya. Lagi, gugatan datang dari Joy Dickerson Neal. Dia menuduh P. Diddy membius serta melakukan kekerasan seksual kepadanya di tahun 1991 ketika dia masih menjadi mahasiswa di Syracuse University. Joy juga menyebut P. Diddy merekam aksi keji tersebut, lalu menyebarkan rekaman ke orang lain tanpa persetujuannya. Pihak P. Diddy membantah dan kembali berkata bahwa tuduhan ini tidak masuk akal dan merupakan aksi pemerasan. Seorang perempuan anonim melayangkan gugatan, menyatakan bahwa P. Diddy bersama mantan pemimpin label musik Bad Boy Records, Harvey Pierre, dan laki-laki lain telah mencekokinya dengan alkohol dan obat-obatan, lalu memaksanya melakukan aksi seksual beramai-ramai. Seperti 2 gugatan sebelumnya, pihak P. Diddy mengeluarkan statement kalau tuduhan ini adalah aksi perusakan reputasi dan legasinya, lalu membantah sekian banyak gugatan bernada serupa. Gugatan di Februari 2024 ini berasal dari produser musik Rodney Jones Jr. Dia menuduh P. Diddy dan orang-orang yang bekerja dengannya sebagai bagian dari usaha pemerasan ilegal dengan komplain, akuisisi, penggunaan, dan distribusi ekstasi, kokain, dan obat-obatan terlarang lainnya, distribusi senjata api ilegal, hingga pengumpulan orang di bawah umur dan pekerja seks. Jones menyebutkan ketika P. Diddy meminta bantuan untuk memproduksi musik, ia juga ditugaskan untuk mendapatkan narkoba dan mengumpulkan pekerja seks komersial untuk memuaskan P. Diddy. Jones juga menyebutkan P. Diddy mencoba merayunya untuk berhubungan seks dengan pria lain, dengan alasan hal seperti itu udah biasa di industri musik. Pengacara P. Diddy membantah tuduhan tersebut, menyebut Jones pembohong. Namun, Jones meminta pengadilan bersama juri dan kasus ini masih terus berlangsung. Eits, ingat soal gugatan Casey, mantan kekasih P. Diddy? Meski dibantah, CNN justru merilis rekaman CCTV yang menunjukkan tindakan kekerasan P. Diddy kepada Casey. Kejadian tersebut berlangsung di lorong hotel di Los Angeles tahun 2016 lalu. Di rekaman tersebut, P. Diddy terlihat mendorong dan menendang Casey yang terjatuh, lalu tergeletak di lantai. Dia juga menarik pakaian Casey dan melempar benda ke arahnya. Dengan adanya video tersebut, P. Diddy mengungkapkan permohonan maaf ke publik. Sorry, I roll. Ada bukti aja baru mengaku dan minta maaf. Tarik napas lagi, teman-teman, karena gugatannya belum juga berakhir. 21 Mei 2024, model dan aktris Crystal McKinney menggugat P. Diddy dengan tuduhan pemberian obat bius serta alkohol dan pemaksaan seks oral pada tahun 2023. Untuk tuduhan yang ini, pihak P. Diddy belum merespons dan gugatannya berstatus ongoing. 2 hari kemudian, 23 Mei 2024, April menuduh P. Diddy terlibat dalam bukan hanya 1, tapi 4 kejadian kekerasan seksual antara tahun 1995 sampai 2000. Kejadian pertama terjadi tahun 1995. April ditekan untuk meminum alkohol dan P. Diddy membawanya ke hotel, memerkosanya kemudian. Yang kedua terjadi di area parkir setelah April memberinya kesempatan kedua. Usai P. Diddy memberinya banyak hadiah dan bunga, bersikap dalam tanda kutip baik. P. Diddy memaksanya melakukan oral seks. Kejadian ketiga, April mengungkapkan P. Diddy memaksanya dan mantan laki-laki tersebut untuk mengonsumsi ekstasi dan berhubungan seksual dengan satu sama lain. Lalu yang keempat, sewaktu P. Diddy berpacaran dengan Jennifer Lopez, April berkata dia didatangi laki-laki tersebut ke apartemennya dan mengajaknya berhubungan badan, tetapi April menggagalkan aksi tersebut dengan cara menolak membuka pintu dan menuntutnya pergi. Di salah satu event 2023, April berkata seorang laki-laki memberitahu temannya bahwa dia pernah melihat rekaman seks P. Diddy dan April yang tentunya direkam tanpa sepengetahuan dan izin April. Tuntutan lain datang dari mantan anggota girl band di Bad Boy Records,
yakni Dawn Richard dari Danity Kane. Pada gugatannya di 11 September 2024, Dawn menuduh P. Diddy melakukan kekerasan seksual berupa aksi menyentuh, kekerasan verbal, sampai pemaksaan kerja dengan berlebihan saat ia bergabung dengan P. Diddy dalam band Diddy Dirty Money. Kalian yang mendengar atau sempat melihat soal kasus P. Diddy ini pasti pernah baca soal adanya baby oil sekian banyak di rumah laki-laki tersebut. Sabar, kita bahas dari penggerebekan rumah P. Diddy dulu. Gugatan Casey di November 2023 itu berbuntut panjang. Kepolisian terus melakukan penyelidikan dan menerima semua gugatan yang dilayangkan pada pemusik tersebut. Divisi Investigasi Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat menggeledah beberapa tempat tinggal P. Diddy dari Los Angeles sampai Miami. Bukti yang ditemukan termasuk narkoba, 3 senjata AR-15 bernomor seri yang dirusak, hingga lebih dari 1.000 botol baby oil dan pelumas. Investigasi ini memuat persoalan tuduhan perdagangan seks. Tuduhan utama yang dilayangkan Kejaksaan New York ada 3, konspirasi pemerasan, perdagangan seks dengan paksaan, penipuan dan pemaksaan, dan transportasi untuk terlibat dalam prostitusi. P. Diddy kemudian ditangkap di New York pada 16 September 2024. Yap, bulan lalu. Kalau banyak tuduhan begitu, mungkin kalian penasaran berapa lama sih hukumannya? Gugatan-gugatan tersebut memuat ancaman hukuman maksimal seumur hidup, dengan minimum 15 tahun penjara untuk tuduhan perdagangan seks. By the way, catatan penting penangkapan P. Diddy ini adalah pengacaranya sempat mengajukan permohonan jaminan 50 juta dolar di persidangan awal, tetapi ditolak pengadilan dan P. Diddy ditahan tanpa jaminan sampai menunggu persidangan. Tujuannya tentu mencegah P. Diddy melakukan intimidasi kepada para saksi. Oke, mari berpindah ke pembahasan White Party atau pesta mewah yang rutin diadakan oleh P. Diddy. Kenapa namanya White Party? Sesederhana dress code pesta tersebut adalah pakaian serba putih. Pesta ini awalnya digelar pada 1998, lalu berkembang dan berlangsung setiap tahun di kawasan elit New York. Tamu pesta ini tersebar dari kalangan artis Hollywood sampai kalangan atas, dimaksudkan sebagai pesta untuk semua ras dan generasi. Bisa dibilang pesta ini ada 2 sesi ya, dalam tanda kutip ramah keluarga, karena beberapa seleb ada yang bawa keluarga dan anak. Tapi, White Party di malam hari tentunya bukan pesta untuk anak-anak, sebab ada sesi bernama Freak Off, yang sifatnya lebih privat dan nggak bisa dimasuki semua orang. Omong-omong, White Party sendiri terakhir diselenggarakan di tahun 2009. Lalu, apa sih Freak Off Party? Pesta ini disebut memuat kegiatan seperti penggunaan narkoba, alkohol, hingga kegiatan seksual yang berlangsung selama beberapa hari. I don't know what to say about that. Pesta ini melibatkan pekerja seks laki-laki dan perempuan, dilaksanakan di rumah P. Diddy dan hotel, tentunya dengan penjagaan yang ketat. Yang menjadi masalah tentunya adalah penggunaan obat-obatan atau narkoba tanpa konsen atau izin penggunanya. Berkaitan dengan freak off, disebutkan tuduhan hukum bahwa P. Diddy memaksa dan membuat beberapa orang melakukan kegiatan seksual di bawah pengaruh narkoba dan obat bius. Bahkan, terdapat aksi perekaman aktivitas tersebut. Berdasarkan laporan, narkoba yang terlibat adalah kokain, metamfemin, dan oksikodon. Di bawah obat-obatan tersebut, mereka memaksa tamu untuk terlibat dalam tindakan seksual pesta freak off. Disebutkan pula ada staf khusus yang nantinya mengatur pasokan cairan infus buat membantu orang-orang pulih dari mabuk setelah pesta berhari-hari tersebut. Dengan adanya aksi perekaman aktivitas seksual, Diddy menggunakan rekaman freak off untuk mengancam korban, biar tidak melapor dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. I know, what the freak? Kayak di luar akal banget apa yang terjadi. Pengacara P. Diddy, Mark Agnifilo, mengklaim kliennya nggak bersalah. Katanya, freak off itu suka sama suka. Whatever. Oke, baby oil. Waktu penggerebekan, kan ditemukan lebih dari 1.000 botol baby oil di rumah P. Diddy. Bukan 10, bukan 100, tapi lebih dari 1.000 botol. Like, wait, what? Sebelumnya gue mau minta maaf karena ketawa sama statement pengacara P. Diddy si Mark ini soal alasan kenapa kliennya punya botol baby oil sebanyak itu. Menurutnya, mungkin P. Diddy membeli baby oil dalam jumlah besar di Costco khusus anggota. Bisnis penjual retail grosir yang menjual barang dengan harga kompetitif. Mungkin P. Diddy beli sebanyak itu karena dia dekat Costco aja. Buat ngestok mungkin, I don't know. Tapi nih, dengerin ya, Costco nggak jual baby oil. I know, gue nggak ngerti apakah si Mark ini nyoba ngeles atau ngelucu atau gimana. Tapi nggak sesuai fakta. Dan jujur menurut gue ngawur banget.
Di Costco, paling ada hair and cleansing gel buat bayi atau pelembab baby lotion dengan kandungan coconut oil. Tapi tetap bukan baby oil. Balik ke P. Diddy, dia ditahan di pusat penahanan Metropolitan Brooklyn sampai persidangannya nanti. Gugatannya belum berhenti. Talia Graves menggugat P. Diddy pada 24 September dengan tuduhan pemerkosaan setelah laki-laki tersebut membius dan mengikatnya di tahun 2001. Lalu, 28 September, seorang wanita anonim menuduh P. Diddy telah melakukan kekerasan fisik dan seksual sejak akhir tahun 2020. Dia dipaksa untuk mengonsumsi obat ketamin. Bahkan, P. Diddy disebut membiusnya dan memaksa dia untuk melakukan seks berkelompok dengan orang lain. Dalam gugatan tersebut, si anonim berkata ia pernah hamil, dan rekan P. Diddy memaksanya melakukan aborsi, tetapi dia lalu mengalami keguguran. Oh iya, belum atau enggak ada nama selebriti yang terseret secara resmi di pengadilan. Gue juga sengaja enggak membahas teori konspirasi yang banyak beredar di internet, termasuk kematian Tupac, atau misal rumor soal apa yang dilakukan P. Diddy ke Justin Bieber. Belum ada statement dari pengadilan soal hal-hal tersebut, jadi enggak gue sebutkan. Kalau kalian pengen baca, cari aja di internet, soalnya banyak teori-teori begitu. Cuma jelas masih sebatas rumor atau teori ya, belum dikonfirmasi. Terus ada rumor adanya terowongan rahasia dari rumah P. Diddy ke rumah mendiang Michael Jackson. Tapi perwakilan CNN menyebutkan, itu gambar yang dimanipulasi. Nggak ada sumber terpercaya yang menyatakan demikian. Saat ini proses hukum P. Diddy masih terus berlangsung, penyelidikannya belum menunjukkan tanda-tanda bakal berhenti. Kelihatannya kasus ini belum akan selesai dalam waktu dekat, mengingat jaksa pun menghimbau bila ada korban lain untuk segera melapor. Dan bener aja, update terbaru per 2 Oktober 2024, gugatan yang dilayangkan kepada P. Diddy terus bertambah. Tony Buzbee, pengacara berbasis Texas, berkata di konferensi pers yang diadakan Selasa kemarin, bahwa ada sekitar 120 tuduhan seksual assault tambahan dengan jangka waktu peristiwa 20 tahun. 120 penggugat. Gila ya. Gugatan ini meliputi kekerasan seksual atau pemerkosaan, seks yang di bawah pengaruh obat-obatan, penyebaran rekaman video, dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Tony mengklaim kalau 25 penggugat diantaranya masih belum cukup umur saat kejadian berlangsung, dengan yang paling muda berumur 9 tahun. Orang gila. Oh my god. Makin panjang daftar gugatan kepada P. Diddy ini, dan gue nggak akan heran kalau terus bertambah. Episode kali ini jujur bikin gue puyeng karena, gue nggak berhenti mikir kayak, hah? Gimana? Sorry, gimana? Beneran? So wild. Seperti yang gue ucapkan sebelumnya, kasus P. Diddy ini penyelidikannya masih terus berlangsung. Oke, dengan ini, Make Up Recap episode 3 selesai. Kalau kalian mau request apa yang bakal dibahas di Make Up Recap, komen aja di bawah. Mau folklore, creepypasta, true crimes, misteri, komen aja deh. Siapa tahu gue bahas. Sebuah pengingat, semua produk yang gue pakai ada di list di deskripsi berserta linknya. Jangan lupa tinggalkan jejak dan apresiasi video ini. Juga cek Instagram dan TikTok gue di @tobinggar. I hope I can see you next time dan kalian baik-baik aja. Thank you so much for watching. Bye.